Hai teman-teman semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Tetapi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri, di mana saya sendiri adalah Ridi Natalina Sitanggang, dan teman saya Maria Vincentia Sialoho dan Melin Amanda Simalango dalam mata kuliah pengantar manajemen. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai konsep dasar perencanaan dalam manajemen. 1. Pengertian perencanaan atau planning. Sebagian dari kita sudah mengetahui apa itu pengertian perencanaan atau planning. Di sini kami akan menjelaskan apa itu pengertian perencanaan. Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi yang dikemukakan oleh Robbins dan Coulter pada tahun 2002. Fungsi perencanaan merupakan fungsi pertama dan yang utama dalam kegiatan manajemen perusahaan. Oleh karenanya, berbagai faktor yang terkait dengan perencanaan perlu untuk dipelajari dan dipahami sebelum kegiatan dijalankan. Hal ini dikarenakan perencanaan akan menentukan kemana perusahaan akan diarahkan. Adapun pengertian perencanaan dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah dari sisi proses. Fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Yang kedua adalah dari sisi fungsi manajemen. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. Yang ketiga, dari sisi pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka panjang atau yang akan datang mengenai apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang akan melakukan, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian harinya. Kemudian kita akan beralih kepada fungsi dari perencanaan. Fungsi dari perencanaan ada 4, yaitu yang pertama adalah perencanaan sebagai pengarah, di mana perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan karena bagian-bagian dari organisasi bekerja secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas dan terarah. Yang kedua, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Pada dasarnya, segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan seringkali sesuai dengan apa yang kita perkirakan, akan tetapi tidak jarang pula malah di luar perkiraan kita, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Perencanaan juga berfungsi sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka jumlah sumber daya yang diperlukan dengan cara bagaimana penggunaannya dan untuk penggunaan apa saja dengan lebih baik dipersiapkan sebelum kegiatan dijalankan. Yang keempat, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang harus dicapai oleh perusahaan dan diawasi pelaksananya dalam fungsi pengawasan manajemen. Dalam perencanaan, perusahaan menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Kita mengetahui bahwasannya sebuah perencanaan itu memiliki syarat-syarat atau sering disebut dengan planning requirements. Adapun persyaratan tersebut adalah yang pertama, faktual atau realistis, di mana perencanaan yang baik perlu memenuhi persyaratan ini. Artinya, apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi sebuah perusahaan. Syarat yang kedua adalah logis dan rasional. Artinya, apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal dan oleh sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan dengan baik. Syarat yang ketiga, fleksibel. Perencanaan yang baik justru diharapkan tetap dapat beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang, sekalipun tidak berarti bahwa planning dapat kita ubah seenaknya.
Syarat keempat yaitu komitmen. Komitmen dapat dibangun dalam sebuah perusahaan jika seluruh anggota di perusahaan beranggapan bahwa perencanaan yang dirumuskan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Syarat yang terakhir adalah komprehensif, artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tak langsung terhadap perusahaan dengan mempertimbangkan koordinasi dan integrasi dengan bagian lain di perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu melakukan perencanaan atau planning proses. Peran, tujuan atau goals dan rencana atau plan dalam proses perencanaan. A. Pengertian tujuan atau goals. Tujuan atau goals pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sedangkan pengertian rencana atau plan adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan, penjadwalan dari proses pencapaian tujuan, hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Sebagai seorang manajer perencanaan, tujuan dan rencana adalah suatu yang harus dirumuskan olehnya. Adapun jenis-jenis tujuan atau types of goals, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah, yang dibagi dua yaitu single goals atau tujuan tunggal dan multiple goals atau tujuan yang banyak, di mana ada perusahaan yang bertujuan selain untuk memaksimalisasi profit, juga perluasan pasar dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai perusahaan. Demikian juga kasus yang sama dapat terjadi dengan organisasi non-profit. Dengan kenyataan ini, kadangkala organisasi memiliki tujuan yang banyak atau multiple goals, sehingga dengan keadaan tersebut, dari sisi jumlah tujuan yang ingin dicapai, ada dinamakan tujuan tunggal atau single goals dan tujuan yang banyak atau multiple goals. Yang kedua adalah berdasarkan kejelasan, di mana dibagi menjadi dua, yaitu tujuan yang dinyatakan atau state goals dan tujuan yang aktual dan nyata atau real goals. State goal atau tujuan yang dinyatakan adalah tujuan yang dinyatakan secara formal oleh sebuah organisasi kepada publik dan menjadi jaminan akan kejelasan perusahaan di mata publik. Sebagai contohnya misalnya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun tujuan yang aktual dan nyata atau real goals adalah tujuan yang tidak dinyatakan pada publik, akan tetapi secara aktual dan nyata berusaha dicapai oleh para anggota di dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh misalnya, meningkatkan insentif bagi karyawan yang berprestasi dalam kerjanya. Yang ketiga adalah berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian, di mana yang terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah tujuan strategis atau strategi goals, yang kedua tujuan taktis atau tactical goals, dan ketiga adalah tujuan operasional atau operational goals. Yang pertama adalah tujuan strategis adalah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama, biasanya antara 3 hingga 5 tahun atau juga lebih. Contoh tujuan strategis adalah untuk menjadi market leader dalam bisnis makanan siap saji. Yang kedua, tujuan taktis adalah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu menengah relatif lebih singkat dari tujuan strategis. Biasanya pencapaian tujuan ini antara 1 hingga 3 tahun. Sebagai contoh dari tujuan taktis ini misalnya meningkatkan pangsa pasar sebesar 30%. Ketiga, tujuan operasional adalah tujuan yang ingin dicapai dalam satu periode kegiatan perusahaan, biasanya antara 6 bulan hingga 1 tahun. Kadangkala juga dapat hingga mencapai 2 tahun. Tujuan operasional ini dalam evaluasinya terkait dengan masa pelaporan keuangan perusahaan yang biasanya juga antara 6 bulan hingga 1 tahun. Sebagai contoh dari tujuan operasional adalah meningkatkan penjualan makanan siap saji sebesar 20% di setiap outlet. Setelah kita membahas mengenai jenis-jenis tujuan atau types of goals, kita akan beralih membahas jenis-jenis rencana atau types of plans. Dilihat dari 3 segi, yaitu yang pertama adalah dari segi keluasan dan waktu. Dibagi menjadi 3, yaitu rencana strategis atau jangka panjang, rencana taktis atau jangka menengah, dan rencana operasional atau jangka pendek. Yang pertama adalah rencana strategis atau jangka panjang, adalah rencana yang akan dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi atau perusahaan dan dibuat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan atau strategic goals or organizational objective. Bagaimana?
agar perusahaan bisa menjadi market leader dalam makanan siap saji disusun dalam rencana strategis ini. Yang kedua adalah rencana taktis atau jangka menengah, adalah rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang. Bagaimana peningkatan pangsa pasar sebesar 30% dirumuskan dalam perencanaan taktis atau jangka menengah. Yang ketiga, rencana operasional atau jangka pendek adalah rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah. Bagaimana peningkatan penjualan makanan siap saji di setiap outlet yang dimiliki perusahaan dirumuskan dalam rencana ini. Jenis-jenis rencana dari segi kejelasan dibagi menjadi dua, yaitu rencana spesifik atau specific plans dan juga rencana direktif atau directional plans. Yang pertama yaitu rencana spesifik adalah rencana yang rumusannya sudah jelas dan tidak memerlukan interpretasi. Sebagai contoh, manajer yang menetapkan adanya peningkatan pangsa pasar sebesar 30% barangkali akan membuat rencana yang sangat jelas seperti prosedur kerja yang spesifik, alokasi anggaran yang ketat, dan penjadwalan yang sudah jelas dan ketat. Yang kedua adalah rencana direktif, adalah rencana yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi pada pencapaiannya memberikan keluasan atau fleksibilitas untuk pencapaiannya. Bagaimana peningkatan pangsa pasar sebesar 30% dapat dicapai barangkali tidak memerlukan rencana yang begitu spesifik. Ketiga, jenis-jenis rencana dari segi frekuensi penggunaan di mana dibagi menjadi dua, yaitu rencana sekali pakai atau single use plan dan rencana yang penggunaannya secara terus-menerus atau standing plans. Rencana sekali pakai biasanya dilakukan untuk organisasi yang sifat kegiatannya temporal, seperti kepanitiaan. Contoh rencana sekali pakai adalah rencana kepanitiaan seminar, lola karya, dan lain-lain. Adapun rencana yang penggunaannya terus-menerus biasanya digunakan oleh sebuah organisasi yang kegiatannya terus berkelanjutan dari waktu ke waktu. Contoh rencana untuk standing plans misalnya kebijakan, prosedur, dan aturan kerja yang digunakan secara berkelanjutan oleh seluruh anggota organisasi tersebut. Ada dua pendekatan dalam penetapan tujuan. Yang pertama adalah pendekatan tradisional. Dalam penetapan tujuan menjelaskan bahwa perumusan dan penetapan tujuan dilakukan oleh manajer tingkat puncak atau top level of management. Untuk kemudian tujuan itu diturunkan lagi menjadi tujuan bagi manajer di tingkat bawahannya secara spesifik. Pendekatan ini oleh Robbins pada tahun 2002 dinamakan dengan Mean Ends Chain, artinya tujuan yang lebih tinggi atau higher level goals atau tujuan akhir ends terkait dengan tujuan di bawahnya. Dengan demikian, pencapaian tujuan di bawah akan sangat berarti atau means bagi pencapaian tujuan di atasnya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan MBO atau Management by Objectives. Artinya, manajemen berdasarkan sasaran atau tujuan dilakukan berdasarkan asumsi mendasar bahwa apa yang terjadi di lapangan belum tentu sesuai dengan apa yang dipahami oleh pemimpin. Hal ini disebabkan pimpinan seringkali lebih berfungsi dalam penetapan kebijakan, adapun yang bersifat teknis biasanya dilakukan oleh bawahannya. Agar proses MBO dapat tercapai, sebagaimana dikemukakan oleh Sir Merhorn pada tahun 2002, paling tidak ada 4 faktor yang perlu disepakati antara pimpinan dengan bawahan dalam hal 1. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bagian atau bawahan atau subordinates. Yang kedua, perencanaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, standar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dalam setiap kegiatan. Dan yang terakhir adalah prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan. Adapun kekuatan dan kelemahan MBO. Kekuatannya adalah MBO melakukan integrasi fungsi perencanaan dan pengawasan ke dalam suatu sistem yang rasional dalam manajemen. MBO juga mendorong organisasi untuk menentukan tujuan dari tingkatan atas hingga tingkatan bawah dari manajemen. MBO memfokuskan pada hasil akhir daripada niat yang baik maupun faktor personal. Dan yang terakhir, MBO mendorong adanya manajemen diri dan komitmen dari setiap orang melalui partisipasi pada setiap tingkatan manajemen dalam penentuan tujuan. Kemudian, adapun kelemahan daripada MBO adalah MBO dianggap terlalu menyederhanakan kegiatan dengan berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu. MBO secara tepat akan ditolak oleh manajer yang memiliki gaya otoriter atau yang bisa saja disebabkan karena orang-orang yang bertipe X dari Mr. Gregor dan oleh mereka yang menetapkan birokrasi yang tidak fleksibel dan ketat. MBO
MBO memerlukan banyak waktu dalam usaha dalam implementasinya, dan MBO juga dapat menjadi tantangan bagi manajer yang kurang memiliki kualifikasi yang baik. Pembahasan selanjutnya yaitu alat bantu perencanaan. Yang pertama, perencanaan dengan flowchart atau diagram alir. Flowchart adalah model grafis yang menunjukkan model sistem yang menggambarkan kejadian yang berkesinambungan atau sekuensial, dan keputusan yang tidak berkesinambungan pada dasarnya adalah proses pengaturan kejadian-kejadian berdasarkan urutan kronologisnya. Contohnya adalah membaca buku dapat dilakukan setelah kita membeli buku, maka dalam model flowchart membaca buku diletakkan setelah membeli buku, seperti bagan yang di samping. Kemudian, penjadwalan melalui Gantt chart. Sebagai kesimpulan, Gantt chart memudahkan para pelaksana kegiatan untuk merencanakan segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Namun di sisi lain, alat bantu ini memiliki keterbatasan, diantaranya adalah keterbatasan dalam menjadwalkan berbagai kegiatan yang sifatnya sangat detail dan kompleks. Jenis kegiatan yang sangat kompleks dan cenderung tidak berkelanjutan lebih sulit untuk dijadwalkan melalui Gantt chart. Alat bantu yang kedua adalah perencanaan dengan jaringan PART atau PART Network. PART atau Program Evaluation and Review Technique merupakan alat bantu perencanaan melalui penjadwalan dan penggambaran rencana kerja secara kronologis dan berkelanjutan bagi pekerjaan yang sifatnya tidak rutin, berskala besar maupun kompleks. Ada 4 konsep yang harus dipahami dalam PART, yaitu yang pertama adalah event atau kejadian adalah indikator dan performa pekerjaan baik sebelum maupun sesudah pekerjaan dilakukan, sekaligus juga menunjukkan apakah suatu pekerjaan lain dapat dilakukan atau sebaliknya berdasarkan indikator ini. Contohnya bagian produksi menerima bahan baku. Konsep yang kedua, activity atau kegiatan adalah bagian dari berbagai pekerjaan yang sedang dalam pekerjaan dari keseluruhan pekerjaan yang berkesinambungan. Kegiatan diawali dan diakhiri oleh kejadian atau event, misalnya pembuatan sepatu, pemberian label pada sepatu yang telah jadi, dan lain-lainnya. Konsep yang ketiga adalah time atau waktu, menunjukkan perkiraan masa pengerjaan dari keseluruhan kegiatan sebagaimana diatur dalam jaringan PART. PART, time atau masa pengerjaan berdasarkan PART adalah rata-rata dari 3 komponen waktu berdasarkan kerangka PART, yaitu optimistic time, most likely time, dan pessimistic time, misalnya pengerjaan kegiatan penyediaan bahan baku. Dan konsep yang terakhir adalah critical path, adalah indikator kritis menunjukkan waktu kritis bagi pengerjaan kegiatan dalam kerangka path yang dapat diterima. Waktu kritis menunjukkan batas toleransi dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan. Materi selanjutnya yaitu penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Pengertian masalah dan pengambilan keputusan, yaitu subbab yang pertama, memahami masalah dan penyelesaian masalah. Masalah dan gejala. Jika kita gagal dalam melakukan identifikasi masalah, maka sesungguhnya kita akan gagal dalam menyelesaikan masalah tersebut. Di mana dalam memahami masalah dan penyelesaian masalah, terdapat 3 yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah penentuan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya masalah. Kita harus mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab masalah tersebut. Kemudian yang kedua, pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian masalah, di mana kita harus pandai dalam mengatur pendekatan dan apa pendekatan yang harus kita lakukan atau apa pendekatan yang harus kita laksanakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan atas alternatif penyelesaian masalah, di mana kita mampu mengambil keputusan atas apa yang sudah kita lalui dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, memahami keputusan. Keputusan pada dasarnya merupakan proses memilih satu penyelesaian dari beberapa alternatif yang ada. Keputusan yang kita ambil tentunya perlu didukung berbagai faktor yang akan memberikan keyakinan kepada kita sebagai mengambil keputusan bahwa keputusan tersebut adalah tepat. Keputusan yang tepat pada dasarnya adalah keputusan yang bersifat rasional, sesuai dengan nurani dan didukung oleh fakta-fakta yang kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kadangkala keputusan dapat tidak bersifat rasional karena faktor-faktor yang terkait dengan emosi, hubungan manusia, faktor tradisi dan lingkungan, serta lain-lainnya. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Faktor lingkungan dan pengambilan keputusan. Secara umum, informasi yang terkait dengan lingkungan dapat dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan keadaannya,
yaitu keadaan yang pasti atau certainty, keadaan yang tidak pasti atau uncertainty, dan keadaan yang mengandung risiko atau risky condition. Berdasarkan pembagian ini, maka keputusan dapat terjadi pada saat keadaan tidak pasti, pasti maupun mengandung risiko. Yang pertama adalah pengambilan keputusan di saat keadaan yang pasti. Keadaan yang pasti atau certainty adalah keadaan di mana seseorang atau organisasi berhadapan dengan informasi yang lengkap mengenai suatu keadaan lingkungannya yang dihadapinya, sehingga estimasi mengenai masa depan dapat dipastikan. Yang kedua, pengambilan keputusan di saat keadaan yang tidak pasti. Keadaan yang tidak pasti atau uncertainty adalah keadaan di mana seseorang atau sebuah organisasi berhadapan dengan informasi yang tidak lengkap atau seseorang atau sebuah organisasi tersebut tidak memiliki informasi mengenai masalah yang dihadapi. Yang ketiga, pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung risiko. Keadaan yang mengandung risiko atau risky condition adalah keadaan di mana seseorang atau organisasi berhadapan dengan informasi yang dimiliki, namun relatif tidak lengkap jika dibandingkan dengan keadaan yang pasti, namun relatif memadai jika dibandingkan dengan keadaan yang tidak pasti. Adapun proses-proses pengambilan keputusan yaitu pada tahap pertama, investigasi situasi. Tahap ini terdiri dari 3 proses yang dilakukan, yaitu identifikasi masalah, diagnosis penyebab dari masalah, dan identifikasi tujuan dari penyelesaian masalah melalui keputusan yang diambil. Pada proses setelah identifikasi masalah, pengambilan keputusan sebagaimana telah diterangkan di muka perlu membedakan apa yang benar-benar masalah dan gejala, dan apa yang menjadi sebab dan akibat dari gejala yang masalah tersebut. Pada proses diagnosa penyebab masalah, pengambil keputusan menentukan secara pasti apa yang menjadi sebab dan apa yang menjadi akibat. Misalnya, rendahnya produktivitas pekerja bisa jadi disebabkan oleh masalah komunikasi atau rendahnya kemampuan pekerjaan dalam menyelesaikan pekerjaan. Proses terakhir dari tahap investigasi situasi adalah identifikasi tujuan dari keputusan yang akan diambil. Pada proses ini, pengambil keputusan perlu menentukan tujuan dari keputusan yang akan diambil. Tahap kedua, penentuan alternatif solusi. Pada tahap ini, pengambil keputusan mencoba membangun beberapa alternatif solusi untuk diputuskan guna diambil sebagai langkah solusi. Tahap ini akan sangat efektif jika masukan berupa ide-ide kreatif dihasilkan melalui keterlibatan seluruh lapis pekerja yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Tahap ketiga adalah penilaian alternatif. Pada tahap ini, pengambil keputusan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap berbagai alternatif yang muncul untuk kemudian dilakukan atau diambil satu atau lebih alternatif yang dianggap terbaik. Untuk dapat menentukan alternatif solusi yang terbaik, maka pendekatan bagan alur atau flowchart dapat dipergunakan untuk mendapatkan alternatif-alternatif yang memungkinkan. Tahap yang terakhir adalah implementasi dan pengawasan. Jika keputusan sudah diambil, maka langkah berikutnya adalah mengimplementasikan alternatif yang telah diputuskan untuk dijalankan. Sebelum dijalankan, maka tentunya perlu direncanakan akan seperti apa dan bagaimana alternatif tersebut dijalankan. Kemudian, keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Sekalipun keputusan yang diambil dalam setiap masalah yang dihadapi selalu diupayakan melalui proses seleksi yang cukup ketat dan sistematis. Secara skematis, keterbatasan tersebut dalam kita lihat dalam gambar di atas. Adapun 3 keterbatasan dalam pengambilan keputusan, yaitu keterbatasan yang pertama adalah kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Salah satu keterbatasan dalam pengambilan keputusan yang rasional adalah diakibatkan oleh kesalahan umum yang biasa terjadi, yang biasa dikenal sebagai bias. Bias ini dapat disebabkan karena pengambil keputusan terlalu melakukan generalisasi atau situasi yang dihadapi, atau mungkin juga disebabkan oleh faktor emosi yang terlihat dan sebagainya. Keterbatasan dalam pengambilan keputusan yang kedua adalah keterbatasan rasionalitas. Faktor rasio memiliki berbagai keterbatasan ketika apa yang mungkin dapat diperoleh dan dimiliki oleh pengambil keputusan tidak sejalan dengan kemampuan dari pengambilan keputusan itu sendiri. Informasi ataupun faktor penyebab keterbatasan rasionalitas ini terjadi karena adanya sumber daya yang terbatas. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat menyebabkan keputusan yang diambil walaupun rasional tidak dapat dijalankan. Yang kedua, kelebihan informasi. Informasi sangat membantu dalam pengambilan keputusan.
Yang ketiga, keterbatasan ingatan sudah menjadi salah satu faktor alamiah dalam diri manusia, termasuk pengambil keputusan, bahwa kita tidak dapat benar-benar mengingat keseluruhan dari apa yang pernah kita didapatkan maupun kita lakukan. Yang keempat, masalah keahlian. Sekalipun informasi kita miliki, sumber daya yang dimiliki memungkinkan, akan tetapi faktor keahlian ini juga sangat menentukan. Adapun keterbatasan dalam pengambilan keputusan nomor 3 adalah faktor lingkungan yang berisiko. Risiko adalah salah satu faktor dalam setiap pengambilan keputusan dan kegiatan yang kita jalankan. Sekalipun kita telah meminimalisir, tak jarang terjadi risiko yang terjadi di luar perkiraan kita, terlebih jika dikaitkan dengan faktor lingkungan yang bersifat makro di luar kendali perusahaan. Kemudian yaitu memperbaiki keputusan. Sebagaimana telah diterangkan di atas, berbagai keterbatasan memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian dalam implementasi kegiatan. Akibatnya, masalah yang hendak diselesaikan belum juga dapat dipecahkan melalui alternatif yang telah diambil. Di antara upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keputusan yang telah diambil adalah dengan memberlakukan aturan keputusan atau decision rule atau pengujian examination terhadap alternatif keputusan, dan dengan melakukan pengambilan keputusan secara tim atau kelompok. Yang pertama, penggunaan aturan terhadap alternatif keputusan. Penggunaan aturan atau decision rule pada dasarnya dilakukan untuk memastikan apakah alternatif keputusan yang diambil akan memenuhi kriteria-kriteria yang dianggap harus dipenuhi untuk setiap keputusan, di mana kriteria tersebut terbagi menjadi 2. Kriteria prioritas, yaitu alternatif keputusan akan disusun berdasarkan tingkat prioritasnya dari prioritas tertinggi hingga terendah. Kriteria minimum, yaitu alternatif keputusan yang akan diambil haruslah memenuhi syarat minimum yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa keputusan apapun yang diambil dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, pengujian terhadap berbagai alternatif keputusan. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melakukan simulasi atau skenario dari alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan. Misalnya saja, perusahaan retail bermaksud untuk meningkatkan profit perusahaannya. Yang ketiga, pengambilan keputusan secara berkelompok menggunakan 3 teknik, yaitu teknik curah ide, teknik kelompok nominal, dan teknik Delphi. Teknik curah ide adalah teknik ini dilakukan untuk memperoleh ide sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak agar alternatif keputusan semakin banyak. Kedua, teknik kelompok nominal. Nominal ini dilakukan dengan jalan bawah setiap individu meminta untuk menilai terlebih dahulu secara individual, lalu dikemukakan dalam kelompok untuk didiskusikan. Yang ketiga, teknik Delphi. Teknik ini hampir mirip dengan teknik kelompok nominal di atas. Perbedaannya adalah bahwa anggota dari kelompok adalah orang-orang yang secara keahliannya telah ditentukan. Adapun contoh kasusnya adalah dalam sebuah perusahaan akan mengadakan event dalam rangka hari ulang tahun perusahaan tersebut, maka awal yang akan diadakan adalah fungsi perencanaan. Bagaimana akan diadakan event tersebut agar berjalan lancar. Setelah semuanya telah direncanakan, maka akan dilakukan pengambilan keputusan yang pasti mengenai event yang akan diadakan tersebut. Demikianlah penjelasan kami dan presentasi kami mengenai fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih.